atas kesediaannya untuk kesempatan oleh kita semuanya di tempat ini, dan ini bukan yang pertama kali. Mudah-mudahan gak bosan ya untuk kita kumpul di sini, insyaallah. Mudah-mudahan rumahnya juga jadi berkah. Amin ya Allah. Karena untuk berkumpulnya silaturahim kita, Amin. kita di tempat ini insyaallah dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini sebetulnya saya nggak tahu ada agenda tausiah ini, saya juga bingung. Kalau ada tausiah sekarang lagi. Baik. Buat Ma Eti. Saya sangat saya sangat langsung tertegun dengan pertanyaan Al-Mukarram Ustaz Yuji. Ustaz Yuji kemarin bertanya begini ke saya. Gimana Kang? Diam dulu. Pasti langsung ingat. Kang, keluarga Jumsat belum ada yang mati ya? Iya. Iya benar. Ingat saya Kang itu. Nanti mau duluan nih. Makanya Anda tadi udah foto-foto satu-satu Kang. Nah satu foto Oh, iya. Artinya ini Kang Yuji mau tahan sedikit. Kita sampai sekarang ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama, kenapa munculnya pertanyaan itu saya tahu disebabkan ketika setiap ada perjumpaan pertemuan itu yang itu aja. Dan ini bisa jadi sejarah. Ini paling banyak ya selama ini kita kumpul. Ya, jadi yang belum kumpul mudah-mudahan bisa segera kumpul merapat. Mudah-mudahan dengan kita sering merapat ada hubungan yang lebih erat dan lebih kuat. Ya tentunya bukan hanya sekedar hubungan kita akan terikat di dunia ini, harapannya sampai di akhirat nanti. Ya, jadi ya Kang ya gitu. Lakukan. Oh, ini pelakunya. Tahu aja Kang. Jadi saya teringat dengan hadis Nabi Kang ini. Siapa? Jadi hadis Nabi itu ja'a rajul minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar. Suatu ketika ada seorang anak muda dari Ansar datang kepada Nabi. Wassalamu ala Nabi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab waalaikumsalam. Terus lalu dia bertanya kepada Nabi, si anak muda dari Ansar ini. Kata si anak muda ini, ayyul mu'minina afdal. Siapakah di antara orang beriman yang paling bagus imannya? Lalu kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Pertanyaan yang kedua, ayyul mu'minina aqyas. Siapa di antara orang yang beriman itu yang paling cerdas? Lalu kata Nabi, aktsaruhum li dzikril maut, yaitu orang yang banyak mengingat mati. Salah satunya itu. Nah, ini cerdas ini. Gaknya. Mengingat mati cerdas. Pantesan kemarin kumlot ya. Orang cerdas Habib. itu ternyata versi Nabi dan versi kita beda. Iya. Versi kita tuh orang yang sudah S2, Wih, orang yang baik, sudah S3, orang Farino. yang jadi guru, orang yang sudah berpangkat kedudukan, orang yang sudah punya gaji, bahkan mungkin yang sudah jadi PNS. Demi Allah, bukan. Itu versi kita. Kalau kita orang yang mengakui bahwa Nabi itu adalah manusia yang terbaik, manusia yang mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, maka kita ikut versi Nabi. Cuma versinya kita terkadang ketika kita katakan aktsaruhum li dzikril maut, banyak mengingat mati, kenapa selalu diidentikan dengan sholat atau sujud atau di dalam masjid? Bukan. Segala aktivitas yang kita lakukan ini 1 kali 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, jadikanlah dirinya ibadah. Jadi kalau lulusan Iprija, S1 di Iprija, lulusan tarbiyah mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu 50-50, itu lulusan Iprijanya pasti nyokok dosen. Ini nih. Nyogok pamul. Karena harus 100% akhirat. Dari bangun tidur, doanya apa ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Beda nih, Bud. Beda di mana? Alhamdulillah segala puji Beda. alladzi ahyana yang telah Belum menjadi menjadikan kami ba'da ma'amatana, setelah mematikan kami. Jadi kita itu telah dimatikan di malam hari, separuhnya mati disebut dengan syibhul maut. Lalu kita bangun dari tidur, doa bangun tidur sudah diawali dengan ibadah, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau bangunnya sebelum Syukur. kalau subuh. Iya. Kalau bangunnya jam 8 doanya beda. Innalillahi. Benar. Bangga subuhnya. Ya, jadi setiap hari kita latihan mati. Orang yang banyak tidur tandanya kepengen mati. Kata lain kan seperti itu. Maka ketika kita katakan bahwa 1 kali 24 jam hidup saya itu persiapannya untuk mati. Berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cium tangan ke istri, peluk istri, cium keningnya, berangkat. Assalamualaikum, ucapkan salam, berangkat. Di perjalanan sampai di tempat, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ibadah.
Penghasilan apa ibadah? Mau jualan sapi, jualan kambing ibadah. Ya, keuntungan soal lain. Niatkan semua ibadah. Jadi jangan sampai terjebak dengan urusan dunia yang keuntungannya sesaat. Kita kerjakan aktivitas itu tanpa ada doa di dalamnya. Hati-hati. Hati-hati. Kita sudah sujud lama, ikhtiar lama, ibadah lama. Ternyata di akhir hayatnya kita dalam keadaan nggak ibadah kepada Allah. Hati-hati. Ya, jadi ketika pun ada sesuatu di perjalanan dengan kita, Israel keburu datang kepada kita masih di perjalanan. Tapi kalau kita diawali dengan doa, ya maka kita dihitungnya ibadah di perjalanan itu kan mudah dihitungnya oleh malaikat kan, oleh malakul maut itu dihitungnya gampang. Dari mana mau kemana selesai. Dari mana dia mau kemana dia mau silaturahim misalkan, mau silaturahmi misalkan, semuanya menjadi kebaikan udah langsung menjadikan ampunan. Gitu ya. Jadi oleh karena itu versinya kita sekarang pertanyaannya karena nggak lama ya karena ini udah lapar. Kamu kan lama nih dengerin sering makan. Ya. Jarang-jarang. Sekarang gini. Kita itu sering kali kalau ketemu, sekarang saya lebih spesifik lagi ya, lebih merujuk ke ini, lebih ke inti. Kenapa setiap ketemu tuh yang kita tanyakan itu kesuksesan? Tapi yang saya pahami kesuksesan itu sekarang bagaimana, sekarang kerja di mana, sekarang penghasilannya berapa, itu yang saya kadang itu kasihan teman-teman kita yang mungkin menurut sosial ekonominya di bawah kita. Karena kesuksesan bukan itu sebetulnya. Karena arti kesuksesan itu dari belum bisa menjadi bisa sudah sukses. Saya misalkan punya dua sahabat, si Fulan sama si Fulana. Dua sahabat ini, saya kasih uang 100, ternyata dua-duanya nolak. Saya nggak butuh ini, yang saya butuhin itu gimana caranya saya sembuh dari sakit tuh. Ketika dia sembuh dari sakit, ternyata sukses buat dia. Jadi kita gampang menerka, menilai seseorang sama versinya dengan kita, kesuksesan si Fulan itu beda dan salah itu. 100% salah. Ya, jadi misalkan mau bertanya kepada teman tentang kesuksesan, maknanya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kita itu salah, nggak bisa. Karena kita akan berasumsi bahwa dia belum sukses, karena kita memikirkan tentang kesuksesan pribadi kita. Ya, jadi yang ditanyakan kepada kita bagaimana kesehatannya, mudah-mudahan sehat walafiat. Jangan sehat aja, afiat. Kenapa? Kalau sehat saja, sapi yang dicari sekarang itu yang sehat, kambing yang dicari itu yang sehat. Tapi nggak ada kata afiat untuk binatang. Afiat itu untuk manusia. Sehat tapi untuk ibadah. Ada orang yang sakit tapi ibadah, dia dikasih nikmat afiat walaupun dia dikasih nikmat sehat. Jadi kita itu dikatakan sehat wal afiat ya, di dalam kunut ada doanya ya. Di akhir-akhir itu terus duduk di antara dua sujud juga sama dzikri wa hamdi wa zuri wa fani wa zikri wa dini wa afini wa afwan. Gitu ya. Jadi kata afiat itu sering diminta kita ke Allah, minta terus ke Allah. Maka ketika kita katakan bahwa teman kita sekarang sudah kerja, apakah kesuksesan seorang tarbiyah itu sudah jadi guru? Belum tentu. Apakah kesuksesan seorang tarbiyah itu misalkan sudah jadi kepala sekolah? Belum tentu. Ya, jadi kesuksesan kita itu jangan mengikuti versinya teman kita, tapi versinya kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa semua punya versi masing-masing dalam makna kesuksesan itu, maka jangan mengukur kesuksesan orang lain dengan kesuksesan kita. Ya, fokus. Pak Rino suksesnya apa? Ya, di bidang militer. Kambing. Kambingnya sehat walafiat ya? Nah, gitu. Jadi nggak bisa. Saya katakan, wah Pak Rino belum sukses karena belum khatib. Nggak bisa. Mengukur saya nggak bisa. Pak Rino juga bilang ke saya, saya belum sukses nih karena belum jadi militer. Ya nggak bisa. Ya, jadi kesuksesan sekali lagi ini untuk saya khususnya gitu ya, supaya kita ketika bertemu itu tidak selalu bertanya tentang urusan dunia dan dunia. Ya, adapun dunia itu bagian dari manusia kita, kasar kita dalam kehidupan sehari-hari kita, bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka doanya saja beda, Pak. Hadza min fadli rabbi. Ya, keutamaan dari Allah yang diberikan kepada kita itu berbeda. Jangan samakan gitu. Maka doanya pun kan beda-beda di antara kita minta ke Allah. Gitu ya. Kang Yuri mintanya apa, saya mintanya apa, Pak Lino mintanya apa, sapi dong jangan jelas, salahnya sapinya, kambingnya gitu ya. Maka tadi sebelum dia ngomong kalau dia mau di sini dagang sapi atau kambing 5% buat kita. Ada pajak. Udah langsung ada pajak semuanya. Langsung potong zakat. Iya, nggak mau tahu ya, 5% ya gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua bahwa orang yang cerdas itu kata Nabi SAW yang banyak mengingat mati, artinya banyak mengingat mati itu bukan berarti kita duduk diam, kapan saya mati, nggak perlu. Mati mah gak usah diingat-ingat kayak gitu juga tetap datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul katakanlah wahai Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian itu tafirruna minhu yang mana kamu lari dari kematian itu, fa innahu maka ketahuilah sesungguhnya kematian itu mulaqikum tetap akan menjumpai kamu.
Ngapain kita pikirin mati? Kita aktivitas niatkan untuk bekal setelah mati selesai. Jadi kalau kita takut dengan mati, batal iman kita. Karena adalah kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kita hadapi. Nah, maka oleh karena itu, yang sekarang kita bangun seperti ini, cuma nggak ngomong doang sebetulnya. Saya cuma nggak ngomong. Kalimat ini sebetulnya tersembunyi di saya tuh. Saya Ikhwan, kalau saya meninggal, saya titipin anak istri saya. Anak saya, nanti kalau butuh sekolah, tolong bantu. Cuma nggak ngomong doang. Wallahi cuma nggak ngomong. Sebetulnya adanya hubungan seperti itu, ada kalimat yang tersembunyi. Cuma nggak ada kalimat gini aja, tolong yang lanjutin perjuangan nikahin istri saya. Nggak gitu doang. Iya. Ya, itu makanya silaturahim itu, silaturahmi harus kita bangun dari sekarang, mumpung masih sehat, jangan nunggu sakit. Kalau udah sakit, kita nggak bisa ngomong apa itu. Ya, maka sekali lagi ukuran S2, gue coba nggak? Ya. S2 apa? Gue coba nggak? Itu bagian dari perjalanan saja. Ya, bagian pelengkap saja. Yang tadi belum punya rumah sekarang punya rumah, yang tadinya belum punya titel, yang belum punya jabatan sekarang itu titipan aja. Ada masanya, ada waktunya kita pensiun. Sekarang misalkan saya sekarang berceramah lagi kepake aja, Pak. Kalau udah nggak kepake mau udah selesai, maka harus ada target berikutnya. Pengen punya pondok, pengen punya yayasan dan seterusnya. Itu target berikutnya. Di usia sekian tahun saya nggak mau keluar lagi, saya ingin ngurusin anak santri itu target namanya. Jadi dari sekarang itu kita harus aktivitasnya lebih rajin lagi, supaya apa yang kita niatkan itu terkabul. Kan beda niat sama cita-cita. Kalau cita-cita itu terkabul syukur, enggak juga udah biasa. Tapi kalau niat, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Contoh, Pak Lino bilang ini, habis dari sini mau ke pasar Cilacap. Pak Lino lagi sakit, uang nggak ada, motor nggak ada, yang nganter nggak ada. Tapi niatnya kuat, terus dia jalan bersama, walaupun merangkak sampai itu namanya niat. Jadi dari sekarang mau niat haji itu nabung dari sekarang. Kalau cuma pengen haji tapi nggak ada tabungan, itu namanya cita-cita dan itu tidak akan menjadi syafaat. Kalau sekarang udah nabung setiap hari 1.000 misalkan, atau seminggu sekali 2.000, atau sebulan sekali 5.000 tabungan ada di rumah tabungan buat haji. Ternyata aja lebih dulu menjemput kita, layak kita dikatakan ya ayyuhal hujjaj. Cuma pesan sama istri, ini buat haji. Kalau saya mati, tolong jangan dimakan oleh kamu, sedekahkan. Kalau ada yang mau berangkat haji, titipkan, kasih ke dia buat bekal dia besok. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ya kita orang yang punya pendidikan, perilaku di masyarakat itu ternyata sama saja sama orang yang nggak sekolah, itu jangan sampai. Pola pikir kita harus dirubah, ya. Cara pandang kita harus dirubah, ya. Jadi bergaul kita pun harus dirubah. Tapi bukan berarti kita yang tadinya nggak pernah nongkrong, suka nongkrong sekarang nggak pernah nongkrong. Bukan begitu. Nongkrong tetap nongkrong, tapi diarahkan menjadi yang positif. Karena manusia yang terbaik itu bukan orang yang soleh di tengah-tengah orang yang soleh, tapi orang yang soleh di tengah-tengah orang ahli maksiat. Sekarang di sini soleh semua, orang soleh semua. Tapi berani nggak kita datang ke satu komunitas yang lalai kepada Allah, tapi kita tetap taat kepada Allah? Ini manusia yang hebat. Kenapa Nabi diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Kalau yang udah pernah ngaji di Sirah, ini luar biasa. Kenapa Allah mengutus para nabi itu malah justru berada di Jazirah Arab, bukan Asia? Ini sebetulnya satu jawaban bahwa hebatnya seorang manusia itu dikatakan hebat di sisi Allah, dikatakan soleh di sisi Allah, mutakin di sisi Allah. Kalau kita sudah mencoba berada di tengah-tengah orang lain, tapi kita tetap masih taat kepada Allah, itu sebetulnya. Jadi kita di tengah-tengah orang yang soleh jadi orang soleh itu biasa di pandang Allah, ya, di pandang Allah. Jadi sekali lagi kita jadilah diri kita, ya, diri kita jangan ingin jadi seperti orang lain. Di dalam keluarga pun jadilah sebagai orang yang memberikan sebuah perubahan. Ya, bukan kampanye, bukan. Ya, ya, perubahan menjadi yang positif, menjadi yang lebih baik. Terus ke tetangga. Jadi saya memperbaiki hubungan dengan teman-teman semua. Akan menjadi sia-sia kalau saya zalim terhadap istri dan anak saya, zalim terhadap orang tua saya, zalim terhadap tetangga kanan kiri saya. Ibadah itu harus diurut, Pak. Kalau di ibadah nggak diurut, bahaya. Pasti jadi orang munafik. Saya pastikan dia menjadi orang munafik. Misalkan gini, Kang Lino rajin sholat tahajudnya, rajin sholat duhanya, diomongin bahkan, dilihatin bahkan. Tapi kopiah dia ditinggalkan, siap-siap menjadi orang munafik. Karena saya udah sholat sunat itu yang paling utama di sisi apa ya? Kopiah dia sebelum tentang tahajud. Karena kalau rajin sholat tahajud, sholat duha itu punya hajat. Tapi kalau kopiah dan dia itu tidak punya hajat apa-apa kecuali hanya ingin melengkapi sholat fardu yang sudah dirikan. Khawatir saya sholat fardu itu menjadi cacat buat saya karena jauh dari toko sholat. Silaturahim, jangan jauh dulu. Istri, anak, orang tua, mertua perbaiki, terus tetangga kanan kiri perbaiki.
Kalau kita sudah baik dalam perkara hablum minana seperti tadi, demi Allah Pak, ke orang lain pasti baik. Tapi maaf, kita baik di sini, tapi ke istrinya zalim, siap-siap tinggal tunggu belum waktu, kita pun akan jauh lebih dihajati sama dia. Hajat itu kita akan jauh lebih dahsyat. Jahatnya dia tuh ke kita tuh bakal lebih dahsyat kepada istrinya. Tinggal tunggu waktu aja. Ya, jadi hati-hati maka kali itu ketika kita tahu bahwa hubungan di masyarakat ada yang baik, ada yang kurang baik dan seterusnya, kita tidak boleh benci kepada dia, akan berbalik kepada kita dan keluarga kita. Jadi ya, cukup kita berikan nasihat kalau memang dia berhajat dengan nasihat kita. Kita berikan nasihat secukupnya saja. Kalau orang tidak butuh nasihat, jangan sekali-kali ngasih nasihat. Nah, karena yang datang ke sini juga ini ada yang lapar, maka kasih makan, jangan kasih nasihat. Nggak bakal masuk kasih nasihat. Ya, ya. Jadi sekali lagi pesan untuk diri saya sih sebetulnya, ya. Jadi kita semuanya berbeda profesi, ya, mungkin sama, oke, sama, tapi saya yakin sekalipun sama profesinya, saya yakin tujuannya berbeda. Maksudnya berbeda, hasilnya pun pasti akan berbeda. Hasilnya akan berbeda, endingnya nanti akan berbeda. Maka oleh karena itu, yuk kita sama-sama ya, sama-sama saling bantu, saling support, saling mendukung, gitu ya. Misalkan Maiti sekarang jadi tukang bungkus jenazah, dukung, ya dukung. Suruh ke Palestina bila perlu, kita kirim, mau usah balik lagi. ya. Kita dukung, pokoknya kita dukung. Mau apa terserah, mau S2, lulusan S2 jadi bungkus jenazah, bodoh amat. Dia yang jalanin. Ingat, kata sukses itu sebetulnya yang melekat kepada kita, apa yang kita lakukan itu kita enjoy Pak, ngejalanin, bukan beban. Ini pengalaman aja, karena ada saksi satu aja. Saya di posisi wakil kepala sekolah itu enak Pak. Gaji pokoknya aja 1.700.000, nggak ngapa-ngapain Pak. Pokoknya toh ya, pokok wakil maksudnya. Belum aktivitas lain ngajar lain itu banyak banget Pak. Setiap kegiatan dapat duit saya Pak. Tapi saya berani mengundurkan diri sampai 3 kali, sampai saya maksa. Kalau saya tetap ditulis nama saya di situ, saya nggak bakal lakukan aktivitas ini. Kenapa? Saya nggak mau. Karena saya nggak enjoy. Saya bukan cari uang yang seperti itu. Duduk melihatin siswa ada yang berantem apa enggak ya? Guru di mana tuh ngapain dari wahai orang? Ya jadi sekali lagi jangan paksakan kita yang bukan karakter kita. Kita ini nggak bakal jadi rezeki, itu bakal jadi penyakit. Wallahi bakal jadi penyakit. Jadi ya. Misalkan yang kedua yang terupdate sekarang nih, saya ikutin sama IT semua pelajaran bahasa Indonesia MPD. Wah, puyeng udah ya. Pas saya masuk PAI sama-sama yang linear, saya nggak pernah belajar. Gitu ya, artinya jalanin aja ternyata mudah. Belajar ini, belajar itu mudah gitu. Gitu ya, artinya ketika kita ada di situ di wilayahnya, oh ternyata nyaman ya. Dan kita bisa menjalankan dengan enjoy. Gitu ya. Terus yang pesan yang paling terupdate juga di lingkungan kita, buang rasa gengsi. Egois ya. Buang. Benar. Orang lain kita tuh gak pernah ngabis sama orang-orang juga gak pernah ngasih bantuan sama ini. Ngapain gengsi sama orang? Lakukan, kerjakan. Mau ngajar paku, mau ngajar alif-alifan, mau ngajar apa? Lakukan. Dari guru tuh gak seberapa gaji. Benar gak seberapa. Tapi keberkahannya ada. Jalankan aja ngajar, tapi cari aktivitas di luar. Karena lagi dipakai aja di sekolah itu. Lagi disayang aja di sekolah itu. Setelah selesai gak nyaman karena sesuatu dari kita punya aktivitas yang lain mudah. Ya, jadi jangan terfokus pada satu titik. Jadi kenyamanan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Berikan support terutama bagi para ibu nih. Berikan support kepada suami. Ya, berikan dukungan kepada suami apapun aktivitas yang dilakukan suami. Kalau menegur suami gampang marah, sampaikan ke teman-teman. Itu etika cara berbahasa. Nanti temannya yang menyampaikan, memberikan nasihat dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi ada hal yang di dalam yang harus kita perbaiki. Kalau dari dalam kita baik, insya Allah keluar pun akan baik. Tapi kalau dari dalam itu kurang baik, suami sering ditinggalin, acara nikahnya pulang malam, Kasihan banget suaminya. Bisa. Ya. Gitu ya. Makanya harus Ngerasa banget. harus punya cara trik. Nah itu sama kayak saya kan. Saya sering pulang malam kan. Saya punya trik kalau istri lagi ngambek. Saya nyanyiin kepada istri. Istri lagi ngambek nih. Tiap malam kau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus berpindah. Istri juga sama. Ya, dia lagi kita nih lagi ngambek nih. Dia pun nyanyi. Bisa saya nyanyi apa nyanyi? Peluk saya dari belakang. Insya Allah.
Perempuan mah kan serba menang, nggak mau salah, gitu ya. Kita harus maklum di situ, ya. Itulah perempuan, itulah wanita. Ya butuhnya bukan butuh yang lain kecuali seperti butuhnya tulang rusuk, butuhnya disayang, dimanja, diperhatikan, dilus-lus. Duit itu ya tetap nomor satu sih. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi, yuk kita bangun silaturahim dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Terus silaturahmi dan silaturahim itu kalina maknanya kalau silaturahim itu lebih dilekatkan kepada hubungan yang satu darah. Kalau silaturahmi itu biasanya dipakai untuk acara kayak halal bihalal, ya. Artinya yang dihubungkan itu orang yang bukan satu darah, akan tetapi untuk membangun ukhuwah. Beda ukhuwah dengan ikhwan, sama-sama jamak tapi beda artinya. Kalau ukhuwah itu, ya kalau ukhuwah nih laki-laki perempuan, tapi kalau ikhwan dia cuma kita aja gitu ya, jadi segelintir orang aja kita aja gitu. Tapi kalau ukhuwah itu semua mencakup laki-laki perempuan disebut di situ. Jadi ya, maka bulan ini bulan apa Pak Rino? Zulqa'dah. Ingatnya kambing doang nih. Tanggal 23 Zulqa'dah. Orang Arab bilang Zulqa'dah. Asal kata dari qa'ada artinya duduk. Bahasa Arab yang lain duduk itu jalasa. Apa bedanya? Kalau jalasa duduk setelah berbaring, setelah tiduran. Ijlis, lagi tiduran, ijlis. Tapi kalau qu'ud atau qa'ada itu lagi berdiri suruh duduk. Qu'ud. Ya, qu'ud wa qawali ta'aruf. Jadi kalimat yang disebut dengan Zulqa'dah atau Zulqa'dah, kalau kita duduknya duduk tergesa-gesa, kenapa? Mau berangkat ke tanah suci nyiapin koper apa segala macam ketika mau berangkat ke tanah suci. Tapi kalau orang Arab itu santai, Zulqa'dah duduk santai aja. Nungguin tamu, terlebih orang yang mau bayar cash dari sisa pembayaran tanahnya yang disewa. Duduk santai orang Arab. Menyambut tamu, gitu ya. Maka di bulan ini karena Allah sendiri yang bilang, bukan saya, tapi di dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia. Dari 12 bulan yang ada, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Yang arba'atul hurum itu yang 4 itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Yang beribadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, yang bermaksiat di bulan ini dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ini dihitung ibadah oleh Allah SWT, sehingga Allah lipat gandakan pahala-pahala kita dan hajat-hajat yang hadir di sini mudah-mudahan diijabah Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau boleh jadi alamatnya amin amin begini itu tadi saya sudah selesai. Isyarat. Saya udah paham. Isyarat. Sekali dong saya nanya dikit. Ya boleh Pak. Silaturahmi. Moderator boleh. Silaturahim itu hukumnya apa? Hah? Silaturahim sama silaturahmi itu hukumnya apa? Hukumnya ya wajib lah. Silaturahmi. Iya, dua-duanya wajib. Silaturahim. Ya wajib, dua-duanya wajib. Kalau silaturahim diputus haram Oh ya. iya. Oh. Kalau silaturahmi diputus Apalagi? apalagi beratan mana itu ya? Cobain aja mati duluan. Enggak. Ntar kalau udah ada infonya baru. Berkaitan dengan kehidupan anak. Oh. Kalau bahasa Arabnya anak apa? Walad. Walad. Kalau orang tua? Nah, apa bedanya? Cuma harokat doang. Dari situ bisa menerjemahkan arti dari keluarga. Walad dan walid. Hanya bedanya di posisi pertengahan, yang satu fathah, yang satu kasrah. Sama dengan mar'ah dan mir'ah. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu kaca cermin. Perempuan identik dengan kaca. Laki-laki yang senang kaca disebut banci. Ya, coba dari rumah ngaca nggak dia? Iya. Bolak-balik. Iya. Ya, turun dari motor yang dicari apa? Spion. Iya. Masuk rumah, jendela orang ditengokin. Iya. Nyampe rumah sini itu yang dicari kaca. Roh, mana kaca? Roh, kaca. Ngaca. Pasti ada kaca. Dulu, sekarang ada handphone. Ngaca yang dibuka, bukan lihat PA. Selfie. Selfie. Ibu kalau selfie ini miring karena butuh sandaran. Laki-laki mau begini, takut kalau takut gimana? Ya, itu sandaran. Ya, itu aja ya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang datang pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan sesuatu yang berikutnya ya. Mudah-mudahan saya di sini tidak niat untuk mengajarkan atau mengajari, enggak sama sekali. Tapi mana yang tadi kesuksesan itu tolong dicatat baik-baik lagi. Ayo kita bersama-sama untuk mentelaah, meneliti apa yang
makna sukses di antara kita semuanya, lalu kita nanti akan menemukan dalil-dalil ternyata berbeda betul-betul. Oh, sukses itu ujung-ujungnya akan dikembalikan ke kita. Jadi kesuksesan disebut dengan hayal falah itu apa? Maksud tujuannya? Kesuksesan dari hadis itu apa? Tujuannya ternyata berbeda-beda. Tapi ternyata setelah dirangkum satu tujuannya, semua aktivitas niatkan untuk bekal mati. Selesai, sukses. Ya, tapi kalau pangkatnya tinggi, itu nggak penghasilannya bagus segala macam untuk dunia maksudnya ya, tapi tidak niat akhirat, siap-siap aja. Allah akan hantarkan kita. Maka doa mayit yang paling tinggi, yang paling baik itu adalah apa? Yang takbir yang keempat. Yang ketiga kan Allah filahu wa rahmuhu wa afihi. Terus yang keempat takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu itu. Karena setelah kematian kita bakal akan bermuncul orang yang gak suka ke kita, orang yang dengki ke kita, maka di antara anak-anaknya yang berantem sebab orang tua meninggal di situ. Ya, jadi mudah-mudahan kalau misalkan ada yang meninggal di antara kita, kami Yuji atau siapa gitu. Harus dikatakan apa ya? Tanya, tapi insyaallah kalau orang jalan dia apa disebut-sebut gitu malah macam mulu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Saya misalkan ya sering banget mimpi yang namanya mimpi mati segala macam. Malah makin dia takut dengan mati karena gitu ya. Saya juga sering. Gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan dari kami itu untuk teguran kita bersama khusus untuk saya, iya kita masih diberikan nikmat panjang umur, saya walafiat, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk forum silaturahmi. Dan gitu ya, Kang ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bermanfaat ilmunya ya dan bermanfaat segala apa yang melekat kepada kita, dan insyaallah semua itu akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kan aku dua ayat keras dan surat mustaqim surat alladzina an'amta alaihim. Mana yang mau doa ini? Kayak orang. Dulu. Ente. Oh, lagi itu. Pagi. Ente. Lanjut aja. Langsung tutup. Kita tutup dengan doa yang Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur wa ya rabbana alhamdulillah wa syukur kami Allah jalal wa hidal karim wa bi sultan wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربنا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأموات اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وذرياتنا وفقهم بطاعتك يا أرحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم تقبل ورسل توبنا وقرأنا القرآن العظيم وجعلنا من قولنا لا إله إلا الله وبارك من قولنا سبحان الله العظيم وبحمده ونستغفرنا من قولنا نستغفر الله العظيم ونصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثا واصلا ولقد شفنا رحمة نازلة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عبيدنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة إخواننا وشهود وصالحين والعلماء العاملين المصنفين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغارب الأرض وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجداتنا ولمن ازدمن هنا بسببه ولأجلهم خصوصا سنله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه واغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وابصره بالماء والصديق ولنتقن خطاياهم ومن قصر ودنس اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة ولا تجعل قبورهم خوفا من النيران ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasihat pastinya untuk kita semua kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Muhammad Ustaz Rahman Syukani yang telah memberikan bimbingan untuk kita semua.
Untuk selanjutnya setelah siraman rohani, maka kita lanjut kepada siraman jasmani karena Kang Yui dari Tati Aminnya udah datang. Iya. Berapa? Sebagai pengatur acara saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Oh iya. Oh, Yuri doanya beda. Ibu dulu. Oh, beda.